Oke, baik, Banca-Bica dulur-dulur dimanapun berada dan musik dangdut memang, menjadi salah satu identitas dari budaya kita di Indonesia. Karena dangdut ini sangat melekat ya dengan musik khas Indonesia pastinya Banca-Bica. Termasuk kita di Perompak FM Palembang juga ada program dangdut ya, yaitu kayak Bepadu dan juga selingan lagu-lagu dangdut yang sering kita selipke di setiap program kita ya. Dan, ngomongin soal musik dangdut ini, sangat erat kaitannya dengan raja dangdut, yang di mana kita tahu bahwa gelar ini selalu melekat pada salah satu sosok yang juga pacak kita sebut sebagai tokoh ya selain musisi, yaitu Bang Haji Rhoma Irama. Nah, kali ini di studio Perompak FM Palembang, di obrolan komunitas Banca-Bica kita sudah kedatangan ada kawan-kawan dari Rompal KW Group. Rompal ini artinya Roma palsu ya atau bukan Roma sungguhan. Tapi ini merupakan kawan-kawan penggemar dari Rhoma Irama tadi ya. Oke, yang pengen lihat penampilan kawan-kawan dari Rompal KW Group ya silakan saksikan di channel YouTube Rompat Palembang saat ini di mana kita lagi live streaming juga di situ atau Banca-Bica juga paca menyimak obrolan kami di 88,4 MHz dan juga di RRI Digital juga paca di sini ya. Untuk edisi kali ini di Senin awal pekan tanggal 26 Mei 2025. Langsung saja kita bakal sapa. Selamat pagi, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini sudah sangat ini ya apa nuansa Bang Hajinian ini. Iya. Itu yang di sebelah sana kedinginan apa? Tahu sehat ya tahu Irama ini. Alhamdulillah. Agak berat di jenggot ya. Keberatan jenggotnya ini caknya ya. Cak ngawak bekas sekarang. Wah. Oke, baik. Dan kita kenalan dulu nih ada siapa baik nih yang pertama ada Kak Jemi Irama. Wih, Ya. sehat Kak ya? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah sehat dan juga didampingi ini ada Tawo Irama juga sehat juga Tawo. Tawa Irama. Alhamdulillah sehat juga. Jadi kalau kita ngomongin soal apa namanya itu mana tadi nih Rompal KW Group. Ya. Ini ide siapa nih yang membentuk ini atau perkumpulan ini adanya? Awalnya ya. Heeh. Awalnya itu sudah hampir setahun sih sebenarnya. Mhm. Itu sejak kami bergabung dengan Forsa. Jadi terbentuknya Rompal KW Group ini tidak bisa lepas dari yang namanya Indo Organisasi Penggemar Rhoma Irama yaitu Forsa. Oke. Jadi kita ini izin dulu ini kepada para ketua Forsa, khususnya DPW Sumsel Pak Saipudin, terus DPC Kota Palembang Pak Ustadz Musawir, dan juga untuk Rompal yang sudah dapat lisensi nih dari Bang Roma langsung nih Bang Sangkurlana. Oh ya dulu pernah kesini juga ya, ya. Bang Sangkurlana senior kita. Nah jadi intinya kami tuh sebenarnya selain menggemari lagu-lagu Bang Haji Rhoma Irama, kami juga pengen terlihat walaupun nggak mirip ya, Bang Ilham. Tapi setidaknya kesannya ada ya. Ya, tapi juga Nuansanya tuh. ada unsur bukan apa ya? Kami tuh mau nyebutnya parodi, tapi bukannya mau mendiskreditkan atau merendahkan tidak, Bukan. tapi bentuk dari iya, kecintaan. bentuk dari kecintaan kita kepada Bang Haji Rhoma Irama, begitu. Tapi kalau untuk saat ini memang yang kita lihat apa ya penggemar dari Bang Haji Rhoma Irama ini terus bertambah ya, bukan malah justru Ya. berkurang. Hampir berapa juta ya? 8 jutaan ya Nah, kalau nggak itu. salah. Itu Karena- yang belum yang termasuk yang belum yang terdata di Porsa gitu Bang Ilham. Ya karena di Indonesia sini kan ada langsung dari Bang Haji langsung ya Porsa ya. Itu. Itu yang membawai semuanya gitu ya. Tapi ada juga yang belum terdata di Porsa juga gitu. Itu. Jadi memang tersebar di seluruh daerah di Indonesia kan. Iya. Nah, kalau dari Tawa kita pengen tahu, Bang Rhoma Irama tuh kayak apa sih? Oh. Orangnya sangat melegenda Sangat melegenda dengan lagu-lagunya ya. lagu-lagunya. Lagu yang paling disenangi Tawa tuh lagu apa nih? Lagu dari Bang Rhoma Irama. Kerinduan Kerinduan. Rindu sama siapa biasanya kalau nyanyi lagu itu? sama Bang Roma. Oh, rumah tuh lah tetap rindunya ya. Oke, tapi kalau ke Kak Jemi lagi, Rhoma Irama ini memang sebenarnya selain tokoh, Ya.
musisi sudah pasti ya. Pasti. Ini juga disebut sebagai tokoh yang menginspirasi. Oh iya. Nah, sebagai seorang yang menggemari Rhoma Irama, Ya. inspirasi apa sih yang biasanya Kak Jamie dan kawan-kawan itu dijadikan sebagai contoh tauladannya beliau kayak itu, Dari Bang Haji ya. Bang Haji? Ya mungkin kami dapat inspirasi dari lagu-lagu beliau. Oh, lagu-lagunya. Lagu-lagu, lirik-lirik lagu beliau kan begitu kan. Seperti contoh misalnya Roda Kehidupan. Wih, Itu menceritakan pahit getirnya kita di kehidupan ini. Kadang kita ada suka, kadang duka begitu kan. Tapi kita tetap harus menghadapinya dengan tersenyum. Terus ada pengabdian. Pengabdian misalnya kita harus ada 4 pengabdian di dalam lagunya Bang Rhoma kan, lirik Bang Rhoma. Pengabdian kepada keluarga, kepada teman, kepada sesama warga negara, terus kepada Tuhan yang Maha Esa. Itu Kepada Tuhan Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala. Jadi memang ini berdakwah melalui nada itu pastian ya. Betul, banyak sekali lagu-lagu yang berdakwah itu Bang Ilham. Ya, seperti Jaga Diri gitu kan. Itu 5 ya kan, ingat apa? Ada lagi Kematian. Aduh. termasuk yang apa namanya itu untuk ibu tuh. Oh, ini Keramat. Keramat. Itu luar biasa juga lagu itu. Itu lagunya paling banyak penggemar itu kalau di Perompat tuh. Oh, banyak Keramat ya. Ayo banyak request Tuh juga tuh. Bang Towo Irama pinter lagi kayaknya. Wih. Gitu lah. Jadi Ya, tahu bisa nyanyi lagu Keramat nih Kak Ge? Tapi dengan versi yang mungkin dari agak berbeda. Agak ya. berbeda ya. Karena Bang Towo ini kan lebih ke kita tadi Bang Ilham. Jadi intinya kita ini tetap berpegang teguh pada yang namanya Itu. Bang Haji Rhoma Irama Bang ya. Rhoma Irama. Tapi tetap dalam ada unsur sedikit parodi di situ. Oke, Ya, baik. tapi tidak dengan Tidak lari catatan ya. dari situ kan? Ya, tidak mendiskreditkan atau merendahkan tidak. Tidak. Beliau itu legenda, panutan kami yo. Itu. Ya, idola kami begitu kan. Iya. Jadi number one lah gitu. Nah kita ke Towo Irama lagi nih. Kita pengen tahu Towo kenal sosok atau mengagumi sosok Bang Haji Rhoma Irama ini sejak kapan? Sejak lama sudah waktu Berlahir. lagunya Sejak bayi ya malah ya. sejak umur 5 tahun. Oh sejak 5 tahun bahkan sudah mendengarkan lagu Rhoma Irama ya. Lagu apa yang pertama kali Towo tahu tentang Bang Haji Rhoma nih? Judi Wah itu tuh. Nah, itu lagu Judi tuh Bang Ilham. sangat Kenapa tuh? Bang Kenapa Towo selalu nyanyiinnya itu. selalu nyanyiin? Iya. Kenapa tuh lagu Yo Judi tuh menurut Towo apa yang bisa diambil dari makna atau dakwah dari lagu itu? supaya orang jangan main judi. Karena judi itu haram kan? Itu kan liriknya kalau tidak salah. Iya. Karena memang pada dasarnya itu tadi ya mengajak bagaimana supaya kita tuh menjauhi judi. Tapi kalau dibalik sosok beliau lagi deh kita pengen tahu untuk di Palembang ini benar-benar komunitas besarnya itu pencinta Bang Haji tuh apa nih Kak Jamie? Ya kalau yang disebutkan di awal tadi Bang, Bang Ilham, ada yang namanya Porsa. Porsa itu tadi Porsa itu Fans of Rhoma and Soneta. ya. Ada DPP Dewan Pimpinan Pusat. Nah itu di Jakarta kan. Nah terus menyebar ke seluruh Indonesia. Nah kalau di Sumsel ini kan ada DPW Sumsel, terus ada DPC Kota Palembang. Terus nah yang kami ini di bawah-bawahnya. Di bawahnya lagi. Kami ini ya ada juga yang mungkin belum terdata Bang ya. Nah jadi kami ini kayak rompal KW. Kreativitasnya Ini ya lah ya. kreativitas dari penggemar Rhoma yang tadi. Itu tadi. Jadi kami ini kan ada yang namanya rompal nih, Rhoma palsu. Yang di Palembang kan ada Bang Sangkurana tuh, sudah dapat lisensi, sudah dapat gitar buntung langsung asli dari Bang Rhoma. Oh jadi yang dibawa kemarin itu asli tuh? Wah asli itu Bang. Waduh. Asli. Nah, terus kalau kami ini yang dibawa Bang Sangkur lagi jatuhnya. Jadi lebih apa ya, lebih juniornya lah ya. Junior dari Bang Rompal asli. Kan Rompal KW. Jadi KW-nya dari Bang Rompal tadi. Gitu. KW 11 lagi kami nih Bang. KW 11, KW 12. Tapi alhamdulillah disupport juga kan dengan kawan-kawan yang lainnya waktu itu. Nah tapi kalau mengenai kegiatan untuk di Rompal Kawi Group ini lebih kemana nih kegiatannya? Kegiatannya paling di live TikTok. Uh-uh. Kita sudah ada apa? Kayak nyanyi-nyanyi karaoke itu ya. Karaoke. Aha. Terus kalau memang ada yang mau ngundang-undang untuk ya kayak apa? Acara Acara-acara lah ya boleh itu. gitu. Iya, apalagi Bang Towo nih siap selalu, siap sedia. Bang Towo Irama. Biasanya itu kalau kumpul atau konten atau istilahnya itu untuk ditampil di sosmed itu jam berapa nih supaya pendengar kita bisa stay, bisa menyaksikan kayak di TikTok ya tadi ya. Ya di TikTok kali. Yang pasti kadang
Tidak terjadwal ya. tidak terjawab, tapi kadang Lebih banyak malam. Kalau pagi dan siang itu jadwal Bang To mencari rezeki ya, Bang, ya. Mencari sesuap nasi. segenggam berlian itu. Berlian. Jadi kayak itu. Iya. Tapi kalau buat anggotanya saat ini sudah berapa nih untuk di Rompal Kawi Group ini? Kami belum banyak, Bang. Aha. Masih sekitar ada 15-an orang baru. Lumayan banyak juga Karena untuk di awal gitu karena ya Rompal ini intinya Roma palsu. Jadi harus nggak hanya penggemar Roma aja kan. ya. Itu. Kami harus berdandan seperti Bang Haji Roma. Anggaplah saat beliau lagi manggung gitu kan. Makanya mungkin kalau ada yang nonton di YouTube nih, YouTube-nya RRI Bang ya, RRI Pro 4, mungkin dilihat penampilan kami sekarang sedikit meniru gitu kan, meniru edisi panggungnya Bang Haji Roma Irama. Gitu. Dan dominasi untuk anggota di Rompal Kawi Group ini ada yang ceweknya juga. Ada femina tapi nggak sampai harus kayak Bang Roma. Terlalu banyak. Iya. Karena memang kan beliau ini atau Bang Haji ini memang penggemarnya tidak cuma dari beberapa kalangan gitu kan. Ya, semua kalangan hampir. Bahkan dari remaja pun ada yang mengagumi gitu. Itu luar biasanya Bang. Karena lagu-lagunya di sini nih yang paling dinantikan atau paling disenangi oleh penikmat musik dangdut lah ya, itu yang pastinya. Dan kalau buat Kak Jami dan juga Toho, pernah enggak ketemu langsung sama Bang Haji Roma? Wah, itu pernah Pernah dong. ya? Pasti dong. Dan kami sudah foto bersama. Sudah foto bersama. Iya. Kapan tuh? Momen apa tuh? Itu saat momen tanggal 20 April ya, Bang Towo ya. April tadi. April tadi. Waduh, baru ya? Baru Bang Haji kebetulan ada acara di Ogan Ilir. Acara peresmian kayak apa ya? Launching pesantren atau ulang tahunnya pesantren. Beliau jadi milad gitu. tamunya di situ. Jadi tamu di situ, jadi pendakwah lah ya beliau. Nah, kami ikut jemput ke bandara bersama Porsat, penggemar-penggemar yang lain ya di situ, dan kami alhamdulillah dapat berfoto bersama, dapat video lah, dapat pokoknya bisa saliman sama Bang Haji. Jadi memang sosoknya tuh seramah itu ya? Oh, ramah sekali Bang Haji. Saya 9 kali Bang. Ketemu? Enggak, maksudnya saliman sama Bang Haji saat itu. Sampai dihitung nih ya? Dihitung sampai 9 kali. Bang tahu berapa kali Bang tahu? 3 kali. 3 kali 3 ya. kali. Banyak saya Bang tahu. Jadi memang apa namanya tuh beliau tuh wong yang tidak sombong kayak itu Oh, kan. enggak. Walaupun dia Enggak, namanya sudah melegenda sekali Oh tuh. iya. Siapapun pasti tahu ya. Iya, Dengan Roma Irama tuh pasti tahu. pasti. Di balik legendanya namanya itu, tapi tetap dengan kita sebagai penggemarnya tuh selalu welcome kayak itu. Iya. Pada saat itu ada percakapan enggak? Baik itu dari kawan-kawan Rompal Kawi Group ini atau dari kawan-kawan Porsa lainnya juga pada saat ke Palembang pada saat itu. Ya, mungkin beliau lebih banyak ngobrol sama Pak Ketua DPW Sumsel ya, Pak Saipudin. Tapi dengan kami juga ada interaksi sedikit tentang Rompal. Saya sebut karena waktu saliman saya nyebut izin Bang Haji kami Rompal gitu. Rompal ya, KW gitu kan. Udah Rompal KW lagi kan. Jadi ya beliau ketawa ya bagus katanya. Lanjutkan. Nah, kayak gitu. Cuma sesingkat karena beliau nggak banyak lah mungkin urusan yang tadi ke Ogan Ilir tadi kan lebih penting ke situ. Jadi ya dengan kami dengan sedikit respon beliau itu juga kami sudah sangat luar biasa sekali Bang Ilham. Walaupun Perasaan dengan kami. sibuknya, dengan capeknya dia baru datang kayak itu kan. Iya Bang, jadi kami merasa wah ini Bang Haji responnya luar biasa sama kami gitu kan. Kami senang sekali itu Bang. Itu. Ya namanya ngefans ya sama ketemu idola gitu kan. Direspon segitu wah luar nggak speechless gitu. Speechless. Nggak bisa ngomong lagi. Terkagum-kagum. Terkagum-kagum ya benar ya Bang ya. Nah, untuk saat ini kan memang musik dangdut di Indonesia tengah lagi naik kembali nih. Ya. Dengan banyaknya ajang-ajang pencarian bakat yang fokusnya itu pada musik dangdut. Banyak juga lagu-lagu Bang Haji Roma Irama yang dibawakan pada saat di ajang itu. Ini menunjukkan bahwa itu tadi ya, ternyata lagunya ini bisa dibawakan oleh segala lini usia. Ya. Mhm. Ya yang pasti kalau soal lagu Bang Haji Roma ini everlasting. Bang. Apa tuh artinya tuh? Artinya tuh tidak dimakan usia. Tidak lepas oleh waktu lah, lekang oleh waktu, bahasanya. Jadi tidak akan tergantikan. Tak gitu kan? terganti karena lagu-lagu kebanyakan lagu-lagu yang dinyanyikan sekarang kan banyak lagu-lagu lama juga dari zaman beliau masih main film ya, kalau nggak salah film-film lama gitu kan. Itu filmnya yang paling kita ingat tuh mungkin Berkelana tuh. Berkelana 1, Berkelana 2.
Itu lagu-lagu yang ada lagu berkelana di situ kan, lagu-lagu cinta-cinta di situ, Itu. percintaan. Nah, Karena memang dari zaman beliau muda sampai dengan saat ini pun namanya tidak redup ya. iya masih bang. Tetap dicintai oleh masyarakat Indonesia terkhusus untuk pencinta musik dangdut nih. Iya. Dan di sini saya terfokuskan dengan salah satu gitar tuh yang dibawa oleh Tawo Irama. Boleh dong dikasih tahu, ini gitarnya bikin dewe atau ada sejarahnya sampai punya gitar ini, atau cek mana tuh? Ini kalau gitar ini kalau boleh cerita nih, memang ini bukan bukan pemberian dari Bang Haji. Bukan. Ini memang kami pesan sendiri. Tapi yang istimewa dari gitar ini Bang Ilham apa? Kenapa tuh? Mungkin kalau yang nonton di YouTube bisa lihat langsung secara visual. Uh-uh. Ini ada tanda tangan Bang Haji langsung. Wah itu Nih. asli nih ya. Asli tanda tangan dari Bang Haji Roma Irama. Asli dari tanda tangan Bang Haji pada saat ke Palembang kemarin tuh. Iya, alhamdulillah kami setelah bisa interaksi, bisa foto, lupa tadi ngasih tahu, bisa dapat tanda tangan kita. Dapat tanda tangan ini Iya, tadi. di gitar. Ini resmi katanya. Ini resmi bahwa kami rompal KW. Berarti beliau pun sudah mengetahui ya Iya. bahwa di Palembang ada rompal KW ini tadi. Iya, yang KW-nya aja tapi ya. Kalau rompal aslinya dari yang Palembang Bang Sangkurlana. Sangkurlana Tak tergantikan beliau. Ya. Karena sudah dapat lisensi juga Iya, kan di situ. betul. Nah untuk program mungkin sejauh apa sih Kak Jamie dan juga Tawo mengikuti kegiatan atau agenda acara dari Roma Irama ini, karena kita tahu baik itu di televisi, baik itu di off air, ini kan selalu tampil nih. Nah untuk di Sumatera Selatan mungkin dikasih bocoran kalau tahu ada informasinya, agenda beliau itu untuk 2025 ini bakal hadir di event apa tuh, ada enggak? Kalau untuk yang setelah 20 April tadi belum ada lagi Bang. Belum ada agenda kita ya? belum dapat info. Mungkin nanti kalau ada info ya kita akan selalu siap kan, selalu sedia. Misalnya harus ikut mendampingi lah ya, mendampingi atau mengiringi beliau kan, karena untuk penyambutan dan pendampingan beliau kemanapun beliau beraktivitas di Palembang itu biasanya sudah langsung dari DPW Sumsel yang Porsa tadi sama DPC kan biasanya. Tapi kami juga ikut mengiring aja gitu Bang. Nah untuk kedepannya mungkin ada Kopdarnas nanti. Oh nanti ada di bulan Desember kalau nggak salah, itu pas ulang tahunnya Bang Haji Roma. Nasional itu Biasanya ya? nasional. Nah biasanya yang dari Palembang juga ikut pergi semua. Biasanya Porsa, perwakilan ataupun yang semuanya yang bisa ada pokoknya waktu ya. penggemar Roma Irama lah gitu. Yang dari Palembang ikut semua ke Jakarta. Itu agendanya kapan tuh? Bulan Desember. Desember di penghujung tahun ya. Iya, biasanya tanggal 15-an itu, 15 Desember. Sering di live di televisi juga itu biasanya kan. Ya, Pernah sering masuk beberapa waktu yang lalu itu. Iya. Di salah satu stasiun TV nasional itu. Iya. Nah, untuk sejauh ini dari Kak Jamie dan juga Tawo, kita pengen tahu juga seberapa hafal nih dengan album-albumnya Bang Roma Irama, hafal enggak? Kalau Kalau album, lagu-lagunya mungkin sudah saya melekat ya, tapi albumnya gitu. kalau album tuh biasanya Saking kebanyaknya ya. banyak itu lah ribuan kan. Sudah ribuan tuh. Tapi kalau kayak yang album tuh biasanya dari film dia tuh Bang. Iya, aku pernah tahu ada film, ada album Berkelana kalau nggak salah itu. Ya itu Berkelana sekitar tahun 87 ya kalau nggak salah. Waduh, sudah lamunian ya. Yang awal tuh pernah ada yang namanya Penasaran kalau Abang tahu. Album Penasaran. 1976 kalau Dan nggak itu salah. ada lagunya juga ya. Ada yang lagu terkenal situ. Masya Allah. Oh iya lagu itu. Mengagumi kekasih tercinta. Nah, gitu. Itu walaupun apa ya, kayak Bang Haji tuh membuat lagu dengan lirik yang mengagumi pacar, tapi tetap ada kalimat-kalimat agamanya di situ ya, Iya. kayak Masya Allah, Masya cantiknya di situ kan. Iya, Jadi kita tetap menyanjung Allah Subhanahu Wa Taala dengan luar biasa ciptaannya itu tadi ya, Betul Bang. dengan kekasih hati yang dikagumi itu tadi Iya, kan. jadi selain mengagumi kekasih, kita mengagumi juga memuji sang penciptanya. Yang penciptanya itu tadi. Ya betul. Jadi itulah luar biasa, beliau tuh menciptakan lagu tidak cuma yang penting jadi lagu. Ya, ada makna di situ. Makna galau lagunya. Satu lagu beliau pun enggak kata yang enggak bermakna. Iya benar. Itu luar biasanya Bang Haji Roma Irama. Kayak lagu apa lagi tuh yang paling banyak pesannya tuh. Rata-rata banyak pesan galau ya. Semua rata-rata ada pesannya Bang. Uh, Ya kayak yang tadi kan kayak lagu kematian mengingatkan kita akan kematian.
Terus ada lagu Kehilangan, Kehilangan tadi. ada lagu apa lagi tuh? Keramat. Kerinduan, Keramat. Mhm. Banyak, itu semuanya bermakna. Mhm. Dan rata-rata sudah itu include apa ya, dengan kehidupan sosial kita. Mhm. Rata-rata kan Relate ya. experience kita, iya, Relate dengan kehidupan nyata. kehidupan tuh. sehari-hari kita. Makanya lagunya tadi, lagu-lagunya Bang Haji Roma Irama itu everlasting, tidak tergantikan, tidak lekang oleh waktu gitu, Mak. Sampai kapanpun pasti akan tetap enak didengar gitu. Enak didengar tuh. Dan untuk saat ini lagu terbaru beliau ada enggak? Terakhir tuh ada Pilihan Nikmat kalau nggak salah, yang ada bahasa Inggrisnya dikit. Oke. Waduh ya. Ada yang ada apa? I get the power, I am be stronger. Oh, iya, gitu iya, kan, iya, yang kayak pernah gitu. itu Ya, dengar. terus ada juga Anak Kera kalau nggak salah, yang baru-baru itu. Ya, tapi terus terang kalau yang Anak Kera ini kami kalau mau nyanyinya lihat lirik dulu, belum hafal. Tapi karena kalau lagu lagu-lagu baru ya. yang lama, insya Allah hafal semua. Ya Bang Tahu ya? Iya. Dan kemarin juga kalau sempat nonton di salah satu program TV nasional Jakarta lagi tuh, ada Bang Roma mencari dari yang terbaik untuk satu akan menyanyikan lagunya lagi di situ ya. Iya, benar-benar. Tapi untuk saat ini belum dikeluarkan tuh. Karena ini kita tunggu-tunggunya ini karyanya pasti Oh meledak iya, gitu, luar biasa tuh. apalagi kami kan yang fansnya ini pasti menunggu sekali ini. Menunggu nian itu. Dan siap-siap menghafal lagi Bang Towo. Kita hafalkan lagu-lagu barunya Bang Haji Roma Irama. Kalau tahu berapa lagu tuh sudah hafal lagu Roma Irama? 5. 5 lagu. 1 lagu apa? Ini Judi. Judi, balik Judi lagi. Yang kedua, Kerinduan. Kerinduan, Ini Kehilangan. Kehilangan. Sama ini yang tadi disebut ke apa tadi yang apa? Haram. Haram. Oh, Oke. Haram. Pas kan? Kurang. Iya, satu lagi tuh. Nah, lagi. Ini ya. Yang ini tadi apa? Keramat mungkin. Kami. Oh bukan ya, enggak hafal kalau keramat. Ini kali kayak begadang, jangan begadang gitu ya. Jadi memang kalau kita resapi lagu beliau ini memang everlasting ya kalau Kak Jamin tadi ya, tak tergantikan di situ. Dan kembali ke beliau untuk saat ini usianya sudah berapa nih Kak Jamin? Bang Haji sekarang sudah 78 tahun. 78 tahun. Desember nanti 79. 79. Jadi walaupun dengan usia yang sudah lumayan ini ya, tapi tetap produktif. Iya. Dan bahkan kita tuh lihat Bang Haji tuh kalau manggung bener-bener prepare kayak itu ya. Iya, energik beliau. Ini apa backing vokal bawa dewe kayak itu, dan juga pemusiknya memang Iya. pemusik soneta. Ya, soneta. Jadi dia tidak mencampurkan dengan apa COG zaman sekarang nih edisional. Oh, enggak. Pemain edisional enggak kata ya. Nggak, Dia asli soneta Galot tuh. Asli soneta. Untuk feminanya di backing vokal itu apa tuh nama istilah Ya, sebutannya? Femina. Femina ya? Femina. Oh sebutannya Femina di situ. Soneta Femina. Dan bahkan ini uji kabar tapi tidak tahu akurat ada informasinya bahwa Rita Sugiarto dulunya mantan Feminanya kayak itu. Ya, kalau Bunda Rita itu mitra apa namanya? Yang duet tuh. Duet featuring ya. Ya, duetnya Bang Haji menyanyikan lagu-lagu duetnya beliau gitu kan. Kayak lagu-lagu Tak Terduga gitu, Pertemuan segala macam itu. Itu ya. Dan memang lagu-lagu dari beliau ini memang dinyanyikan apa ya, dengan feel yang apa mendalam, itu akan bikin mon terhanyut ya. Oh iya, kalau Kayak kita yang meresapi lagu- ya, meresapi kayak kita itu, nah. meresapi lagu-lagunya beliau itu luar biasa itu Bang, benar-benar sekali. Jadi kalau kami sudah dengarkan lagu Bang Haji Roma itu, kadang kami tuh makanya terbawa seperti ini Bang. Ini salah satu contoh kami meresapi lagu-lagu Bang Haji Roma Irama. Jadi menginspirasi kami. Jadi gitu kan. inspirasi. Menjadikanlah kami sekarang jadi apa, grup Rompal Kawi. Sudah. Tapi kalau ke Jakarta, baik itu Kak Jemi dan juga Towo pernah enggak datang melihat langsung beliau manggung misal kayak itu, atau bahkan pernah main ke base campnya kayak itu? Kalau ke base camp sama ke manggung yang di Jakarta belum Bang, kami belum dapat kesempatan ke sana. Tapi kawan-kawan Porsa kayaknya sudah sering Kawan-kawan ya? Porsa sudah sering pasti ya. Dan kalau di Jakarta itu beliau bagaimana tuh untuk kita sebagai penggemarnya ini, kayak ada mengagendakan khusus enggak untuk bertemu, bertatap muka secara langsung kayak itu?
Ya itu sebenarnya kesempatan Bang. Balik-balik ke kesempatan dan rezeki tadi kan. Iya. Karena ada beberapa teman maksudnya yang dari Porsa ataupun di luar Porsa ya. Atau yang punya kartu tanah anggota itu, tanah KTA-nya Porsa atau Oh jadi ada KTA-nya juga ya? ya kalau yang Porsa ada KTA. Mhm. Nah, kalau misalnya mau ke Soneta Record biasanya nunjukin KTA. Jadi tidak sembarangan tuh. Ya, terus bisa kalau Bang Haji memang lagi berada di Soneta di rekaman studio rekamannya bisa ketemu. Oke. Nah, itu insya Allah bisa interaksi, bisa ikut sholat berjamaah, Oh itu. ya bisa ikut makan bareng biasanya. Waduh, jadi benar-benar menyambut sekali ya. Ya menyambut Kita sebagai penggemar pun merasa kayak apa ya? dekat. Semakin dekat kayak Dekat itu bener ya. dengan bagaimana beliau menyambut kita Iya. dan juga bagaimana beliau welcome Iya. dengan kita yang datang jauh kayak itu. Oke, coba kita angkat teleponnya, ada siapa? Halo perempat, selamat pagi menjelang siang. Halo. Pagi, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Cik Ita. Wabarakatuh. Ayo, lagi nonton YouTube kita dak? Hmm, Tidak ya? Saya monitor ini. Oh, lagi monitor. Oke, silakan Cik Ita, ini ada Kak Jamie Irama dan juga Tau Irama apa yang pengen ditanyain tuh. Pak, assalamualaikum dulu ya. Sama siapa ini? Kak Jamie. Jema Irama. Ini. Jema Irama. Jema. Nah, Jamie Roma. namanya ya. Jamie Roma. Jamie Roma itu pleasant. Jadi Jema. Ya gimana Cik Ita? Assalamualaikum. Nah, Iya. Silakan Cik Ita, apa tuh pertanyaannya? so bukan nak bertanya. Nak apa jadi? Nak nyanyi apa? Pengen nak nyuruh. Oh, ini Bang Jimmy apa yang mirip karonya Abang Roma ini kayaknya ini ya. Iya. Kak Bawa Jema. dulu lagu Roma. Oh, Roma disuruh nyanyi Kak Suruh Ge. nyanyi. Oh insya Allah siap. Lagi kita rengek ke lagu apa? Gitarnya deh. Gitarnya ada tuh, dipegang oleh Tawo Irama tuh. Nah, coba nyanyi Itu gitu dulu. properti tapi gitar itu. Iya, propertinya. Kami lebih ke parodinya sebenarnya. Judulnya itu ini apa? Istri Soleha. Istri Soleha. Bang tahu apa lah Bang tahu istilah soleha. Ini harus cari dulu. Itu lagunya bagus Bener ya? banget itu. Oke, kayak gitu. Rengek ke spesial untuk cerita. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi sempurnanya kita sebagai penggemar itu harus hafal lagunya Kak Jamie ya. Ya memang sebenarnya harus hafal, tapi kadang kita beberapa juga juga, ada karena saking beberapa banyaknya ya. saking banyaknya lagu Bang Homa tadi kan ribuan nih, Iya. ribuan. Kadang ada juga kita tuh kadang yang tahu nadanya Bang, kita tahu nadanya, Tapi tidak tahu tapi liriknya. kadang liriknya kita lupa. Itu. Jadi perlu kita melihat lirik gitu kan, gitu. Tapi kadang Tapi kalau yang familiar sudah hafal kalau itu ya. Insya Allah Familiar kalau sih sebenarnya cuma liar, lebih ke kayak apa ya, kita tuh kalau cinta dengan lagunya tuh pasti tek langsung tahu Mbak itu liriknya. Oh, lagu ini kayak itu kan. Judulnya ini kayak itu. ya kalau yang istri saleh itu kan istri yang saleha itu ya. Oh iya. Coba kita angkat lagi teleponnya kayaknya. Boleh boleh. Nah ini Halo banyak telepon, perempuan, selamat pagi menjelang siang. Iya, selamat pagi Kak Ilham. Oke, Bang Rian silakan. Iya, saya mau tanya ya, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Saya mau tanya ya, perbedaannya dari Forza itu apa ya? Forza sama ini Forza sama KW itu ya kan Oke. sama-sama penggemar. ini penggemar Roma Irama gitu kan? Kenapa nggak dijadikan satu gitu aja Oh ya? itu, oke lah kalau begitu. Makasih Kak Ilham. Yo sama-sama Marian. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Walaupun tadi di awal sudah sedikit kita kasih informasinya, tapi mungkin Bang Rian yang ada di Sudirman baru sempat monitor nih. Porsa tuh apa dan kalau Rompal KW Group nih apa nih, Bang Jamie? Ya, jadi kita mungkin diulangi lagi Bang ya yang tadi yang penjelasan di awal. Terima kasih Bang Rian ya, Bang Rian pertanyaannya. Jadi kami ini sebenarnya Bang memang saya Jema Irama dan Towa Irama ini memang member Porsa juga sebenarnya. Salah Porsa satu membernya juga. di Kota Palembang. Tapi kami memang untuk yang Rompal KW ini itulah tadi penekanannya kalau Porsa kan lebih ke serius lah kan. Nah kalau yang Rompal KW ini lebih ke parodi aja gitu Bang. Parodinya itu Kami lebih ke tadi. parodi. Tapi bukan ada niat untuk mendiskreditkan atau merendahkan ini enggak. Ini bentuk kreativitas Bentuk dan juga kreativitas bentuk, dari penggemar Roma yang dibawa Porsa aja untuk
apa namanya? Bagaimana kita untuk bagaimana mengkreativitaskan diri kita sebagai rompal KW ini gitu kan. Karena kan kalau rompal yang aslinya yang Palembang kan udah disebutkan tadi kan ada Bang Sangkurlana. Yang itu yang tak pernah tergantikan. hadir juga Iya, yang pernah hadir di RRI juga ya kalau nggak salah. Nah, beliau itu yang senior kita gitu kan. Nah, dan tak akan tergantikan karena beliau punya lisensi juga dari Bang Haji Roma. Dan bahkan dapat gitar langsung. Dapat gitar langsung dari Bang Haji Roma Irama. Itu spesial sekali kan. Nah, kalau kami ini Bang Lian, Cek Rian, kami ini sekedar kreativitas untuk apa ya? Apa namanya? Supaya lebih ke apa namanya? Agak parodi aja gitu. Menunjukkan lebih bahwa karakter Bang Roma itu apa seru ya kan? Ya seru gitu kan, bisa diterima oleh berbagai kalangan gitu. Itu nah, jadi kalau untuk intinya gitu. Itu intinya ya. Nah, untuk Bang Sangkur ya, itu kan sebagai rompal yang punya lisensi di Palembang. Kalau untuk rompal-rompal yang lain di Indonesia ini ada juga tuh. Ada banyak rompal. Ada berapa rompal nih? Kalau yang di Jakarta kan ada rompals, malah bentuk grup musiknya benar kan? Oh, jadi ada rompals kayak grup. seakan-akan itu memang soneta gitu. Iya, rompal grup. Dan mereka memang pacak main musik gitu. Iya, mereka benar-benar bisa main musik. Waduh. Kalau kami ini kan kadang sekadar properti, kadang kan. Jalan juga pacak main musik tapi kincingan betul. Main kicik-kicikan. Kicik-kicikan itu. Oh, jadi kayak itu. Ternyata memang menyebar ya seluruh Indonesia. Iya, benar. Palembang kita punya Bang Sangkur. Betul. Ada juga di Jakarta tadi. Ada banyak. Seluruh Indonesia rata-rata ada rompal. Rata-rata ada rompalnya di situ. Itulah. Tadi ada yang terdata, ada juga yang tidak kan. Yang terdata kan mungkin masuk di Porsa karena Porsa kan memang resmi dari Bang Haji Roma Irama dari pusat. Jadi seluruh Indonesia ada Porsa gitu Bang yang menaungi penggemar Roma Irama. Tapi juga kan kita tahu tadi penggemar Bang Haji Roma Irama tuh banyak banget kan. Banyak. Bisa hampir 8 juta termasuk lebih. umat kami juga penggemar Roma juga itu. Nah, mungkin kan penggemar Roma ini kan tidak terdata kan ke Porsa. Nah begitu Bang. Oke, Nah, jadi gitu. Tadi lagu apa dari Cak Ita yang katanya pengen coba kita rengek ke ini? Lagu Roma Irama yang dinyanyikan oleh Kak Jemi dan juga Towo. Lagu ini ya tadi ya? Kita cari lagu Masya Allah tadi bukan? Bukan ya? Tadi Istri Soleha. Istri Soleha. Kita cari dulu Bang, bentar Bang ya. Oke, ini kalau Masya Allah kita hafal. Masya Allah ya mungkin ya. Tadi nak Istri Soleha. Istri Soleha. Sekilas kali ya. Oke, sekilas. Oke, kita coba rengek ke Dukin. Ini salah satu lagu dari Bang Haji Roma Irama yang dulu sempat dibuat film juga ya kalau tidak salah ya. Istri Soleha ini ada di instrumennya itu. Oke. Oh bisa ini bisa. Ada ya? Setiap Iya, Manca-Bica kita nikmati dulu ya salah satu lagu dari Roma Irama yang akan dibawakan oleh Kak Jamie. Saya coba dulu ya ini. Karena kalau lagu oncaknya kami ini memang ada Bang. Lagu apa tuh? Yang Masya Allah tadi. Oh Masya Allah tapi tadi tapi tidak apa, kita ini kan request dari pendengar kita ya. Pendengar kan, kita harus penuhi dong. Boleh. Ya. Ya untuk Cek Ika, Cek Eka, Cek Ita. Cek Ita, sorry. Itulah perhiasan dunia, hanya istri saleha, perhiasan terindah. Istri yang saleh. Ini karena kami tidak nyengok ininya ini. Iya. Lang. Setiap keindahan yang tampak oleh mata, itulah perhiasan dunia. Namun yang paling indah di Oke, kita goyangkan lagi, cukup kok ini. Jadi itu merupakan salah satu ini ya,
lagu yang memang populer dan juga sampai dengan saat ini memang penggemarnya tidak akan pernah bosan ya untuk Iya. mendengarkan lagu-lagu dari Bang Haji ini. Termasuk Cita tadi yang ada di Sungai Lais ya. Ya Tapi mohon maaf kalau Cik Ita tadi lagunya agak sedikit-sedikit ini kurang pas. karena kami tadi. belum latihan Cita. Iya, kami- Iyo. Antara musik yang di setel Bang Ilham tuh kami tidak nyingok kami ini. Tapi Kaki kalau di penghujung kita coba dengan lagu yang ini tadi ya. Masya Allah. Masya Allah itu tadi. Ini itu kayaknya lagu. Towo bakal joget di sini Kaki ya. Yuk, tegak, Wok. Oke baik. Dan sebelum Kaki kita bakal lanjutkan kembali obrolan kita bersama dengan Kak JB Irama dan juga Tahu Irama ya. Untuk bincang-bincangnya jangan kemana-mana. Tetap mantap di sini di Promo FM Palembang, Suara Budaya Sumatera Selatan. Dengan esensi buku. Di dalam kehidupan, manusia seringkali dihadapkan dengan hal-hal yang dapat mempengaruhi pikiran yang berdampak pada saat beraktivitas. Namun dengan berpikir positive thinking akan mampu membantu sedikit menepis kegundahan apa yang tengah kita pikirkan. The Power of Positive Thinking adalah buku yang ditulis oleh Norman Vincent Peale yang pertama kali diterbitkan pada tahun 1952. Buku ini adalah salah satu buku pengembangan diri yang paling terkenal dan berpengaruh dalam sejarah. Ini mengajarkan cara mengembangkan pikiran positif dan memanfaatkannya untuk mencapai kebahagiaan, keberhasilan, dan kesejahteraan dalam hidup. Berikut adalah ringkasan singkat dari The Power of Positive Thinking. Pertama, pentingnya pikiran positif. Buku ini mengajarkan bahwa pikiran positif memiliki kekuatan besar untuk mempengaruhi kehidupan seseorang. Menjaga pikiran positif adalah kunci untuk mengatasi masalah, menghadapi tantangan, dan mencapai tujuan. Kedua, imajinasi kreatif. Norman Vincent Peale mendorong pembaca untuk menggunakan imajinasi kreatif mereka untuk memvisualisasikan hasil positif dalam hidup mereka. Ini adalah cara untuk menarik energi positif dan memotivasi diri untuk mencapai tujuan. Ketiga, kebahagiaan dalam kehidupan sehari-hari. Buku ini mengajarkan bagaimana menciptakan kebahagiaan dalam rutinitas sehari-hari. Peale menunjukkan pentingnya bersyukur dan menghargai hal kecil, hal-hal dalam hidup. Selanjutnya yang keempat yaitu kepercayaan diri. Pembaca diajarkan untuk membangun dan memperkuat kepercayaan diri mereka. Peale menekankan pentingnya memiliki keyakinan dalam kemampuan sendiri untuk mengatasi rintangan. Kelima, doa sebagai alat. Di sini Peale menggabungkan elemen spiritual dalam bukunya. Dia menunjukkan bahwa doa adalah alat penting untuk mengatasi kesulitan dan menemukan kekuatan dalam diri sendiri. Keenam, mengatasi kekhawatiran dan ketegangan. Buku ini memberikan strategi tentang bagaimana mengatasi kekhawatiran dan ketegangan. Peale mengajarkan teknik-teknik relaksasi dan pemahaman terhadap peran positif dalam menghadapi masalah. Dan yang ketujuh yaitu hubungan sosial yang positif. Peale menggarisbawahi pentingnya menjalin hubungan sosial yang positif dan mempengaruhi orang-orang di sekitar kita dengan pandangan positif. Selanjutnya kedelapan, yaitu tindakan yang mendukung pikiran positif. Buku ini menekankan bahwa pemikiran positif harus didukung dengan tindakan positif. Membuat perubahan nyata dalam hidup memerlukan langkah-langkah konkret. Selain 8 hal tadi, di buku The Power of Positive Thinking, karya Norman Vincent Peale juga memiliki tujuan dapat memberikan panduan dan motivasi kepada pembaca untuk mengubah cara mereka berpikir dan menjalani kehidupan dengan sikap yang lebih positif. Demikian esensi buku The Power of Positive Thinking, karya Norman Vincent Peale dari RRI untuk Indonesia. Oi, nak kemana tuh? Biasalah, mau ngopi sebentar ke kedai Mak Jah. Lagian,
ngapain kerja capek-capek? Gaji juga segitu-gitu aja. Penghargaan juga nggak ada kan? Oi, pandainya dia bercakap. Cari kerja susah sekarang. Bersyukur kita dah ada kerja. Karyawan pemalas macam kau ni, siapa nak beri penghargaan? Ah, bising aja ngurusin orang. Dia sangka ini perusahaan bapak dia. Dasar pemalas, makan gaji butuh. Sekarang sudah bukan zamannya lagi bermalas-malasan. Yuk, kita hargai pekerjaan kita, bangun motivasi, dan jadilah bermanfaat. Maaf, Anda belum bisa absen pulang karena belum bekerja hari ini. Apa aku cakap? Absen aja tahu engkau tu belum bekerja. Rompat, Suara Budaya Sumatera Selatan. Oke baik, Banci Becek dulur-dulur dimanapun berada, dan kita masih bersama dengan kawan-kawan Rompal KW Group ya, dengan Kak Jamie Irama dan juga Tawa Irama. Banci Becek ini sudah 50 menit melangkah jam 9 pagi. Mungkin lebih kepada apa nih pesan yang pengen disampaikan baik itu dari Tawa dan juga Kak Jamie mengenai kawan-kawan atau pendengar-pendengar kita yang juga sama mengagumi sosok beliau Rhoma Irama ini. Apa nih pengen disampaikan? Kalau pesan ya, pesan kepada para penggemar Rhoma dimanapun berada ya. Maksudnya tetaplah berpegang teguh pada lagu dan liriknya Bang Haji Rhoma Irama. Intinya begini, kalau kita kan mengagumi Bang Haji Rhoma Irama melalui lirik dan lagunya, kita juga kalau bisa terinspirasi dari lagu-lagu itu. Maksudnya lirik-liriknya itu kita ikuti dalam kehidupan kita sehari-hari. Karena banyak pesan dan renungan-renungan di dalam lagu-lagu beliau yang bisa kita terapkan di kehidupan kita sehari-hari. Oke. Itu dari saya pribadi, Bang Ilham. Nggak tahu kalau Bang Tawo. Tahu ada tambahan mungkin apa nih yang pengen disampaikan mengenai Bang Rhoma Irama mungkin itu? Kalau saya semoga tetap ini masyarakat tetap mencintai Bang Haji. Itu tetap konsisten ya. Konsisten. Apalagi beliau ini memang dan bisa mengikuti setiap lagunya itu. Setiap lagu yang kakinya bakal dikeluar. Implikasi di kehidupan. Bisa diaplikasikan dalam kehidupan luar biasa. Karena kita tahu kan Bang Haji sekarang sudah sangat senior sekali kan. Nah, untuk yang pengen bergabung mungkin menjadi bagian dari Rompal KW Group ini bisa itu Kak Jamie? Boleh Bang, tapi dengan syarat tadi. Apa tuh? Harus dengan penampilan yang ini. Itu tadi. Berani nggak kira-kira dengan penampilan seperti kami gitu. Tapi tidak harus di sehari-hari gini terus. Pada saat acara, pada saat acara momen. Ya momen tertentu gitu kan, seperti ini kan. Tapi kalau kumpul-kumpul biasa harus. Kalau misalnya ada live TikTok atau misalnya ada agenda nyanyi bareng karaoke atau apa ya, kita harus tetap penampilan seperti ini karena itu dianggaplah momen untuk menunjukkan kreativitas kita sebagai Rompal KW tadi itu gitu. Dan itu juga kayak bakal diinformasikan ya buat kapan live-nya dan lain sebagainya itu. Buat akun sosmednya di mana itu untuk Rompal KW Group ini? Paling untuk sementara ini di Jema Irama. Jema Irama di situ Jema ya. Irama ada di TikTok. Di TikTok di situ. Nah, jadi Manca Picek jangan lupa follow. Dan juga KG kalau sudah follow pasti ada notif pada saat live-nya KG di situ ya. Ya, betul. Oke, baik. Terima kasih sekali lagi untuk Kak Jema Irama ya. Dan juga Tawa Irama, pokoknya mudah-mudahan selalu menjadi apa ya? Contoh-contoh penggemar Bang Haji Rhoma Irama juga, bahwa itu tadi di Palembang ini kreativitas kita luar biasa ya. Di mana adanya Rompal KW Group ini juga akan semakin menunjukkan bahwa Bang Haji itu tak tergantikan ya. Betul. Dari segala kalangan usia pasti ada baik penggemarnya kayak itu. Oke, baiklah. Pokoknya sukses selalu. Salam juga untuk kawan-kawan lainnya. Dan sebagai penutup,
Ini kita bakal nyanyi ulang nih lagu dari Bang Haji Roma Irama, lagu Masya Allah yang kali ini akan dibawakan oleh Kak Jema Irama dan juga Tawa Irama ya. Untuk Mance-Mance, lagu ini juga sekaligus akan menutup perjumpaan kita untuk di obrolan komunitas edisi awal pekan Senin tanggal 26 Mei 2025. Kulo CLM yang bertugas juga pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah. Ini untuk cek Ita tadi ya. Istri salehanya ditunda dulu. Ganti Masya Allah. Sempurna Tuhan menciptakan dirimu yang tiada celah. Ku rasa engkaulah orangnya yang tercantik di jagat raya. Mustahil lelaki tak tergila-gila, mustahil lelaki tak memuja-muja. Sempurna Tuhan menciptakan dirimu yang tiada celah. Memandang bibirmu yang selalu basah, seakan-akan memandang mangga muda. Memandang matamu yang sayu merayu, sama seperti memandang safir biru. Ya boy, Masya Allah. Ya boy, Masya Allah. Selama jantungku berdenyut, apa maumu kan ku turut. Sebelum darahku membeku, ku rela jadi sahayamu. Mustahil dirimu dapat ku lupakan, mustahil cintaku dapat terpadamkan. Selama jantungku berdenyut, apa maumu kan ku turut. Memandang bibirmu yang selalu basah, sama seperti memandang mangga muda.
memandang matamu yang sayu merayu, seakan-akan memandang safir biru. Ya boy, Masya Allah. Ya boy, Masya Allah. Sempurna Tuhan menciptakan dirimu nyaris tanpa celah, mulai rambut sampai kaki terukir indah dan serasi. Kau sungguh membuat pria jatuh cinta, kau sungguh membuat cemburu wanita. Sempurna Tuhan menciptakan dirimu nyaris tanpa celah. Beli perhiasan gelang swaso. Gelang swaso dibeli di toko Sinyo. Budaya sebagai pusako bangsa, kita wajib untuk menjaganya. Dodolor, lah kita pelok tadi Sriwijaya pagi. Sedengat lagi, kita berada di Sriwijaya siang. Nuansa budaya dan tradisi. Ragam kearifan lokal yang membanggakan. Dan destinasi pariwisata yang menarik. Dapat didengar di Pro 4 RRI Palembang. Pancasila. 1. Ketuhanan yang Maha Esa. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Bujang belaga metik buah bedaro. Gadis cantik muat serikayu. Nah, ini dia yang pas untuk kita. Nak dibawa kemana-mana, pasti lemak terasa. Rompak, suara budaya Sumatera Selatan. Majeng bebaso Palembang. Sinten nami Gencang Niko. Sinten
Siapa? Nami. Nama. Gencang. Kawan. Niko. Kamu. Sinten nami Gencang Niko. Artinya, siapa nama kawan kamu? Itulah tadi Mahjong Bebaso Palembang, persembahan Pro 4 RRI Palembang. Pergi belanja ke Pasar Kuto. Di Pasar Kuto, beli buah sempayo. Bersama-sama dukung wisata kita, supaya daerah kita jadi berdaya. Sriwijaya Siak Pro 4 RRI Palembang. Suara Budaya Sumatera Selatan. Saatnya kita peloi. Ingat Pro 4. Informasi sedenget dari Pro 4 RRI Palembang. Ingat Pro 4 informasi sedengar bersama Pro 4 RRI Palembang, Suara Budaya Sumatera Selatan. Dudulurku, upacara Nana Ulu Tahun. Upacara Nana Ulu Tahun artinya upacara yang dilakukan pada saat padi sudah menguning dan siap untuk dipanen. Nana adalah menanak nasi, sedangkan Ulu Tahun adalah nama padi yang diambil dalam panen keseluruhan. Upacara ini diselenggarakan oleh yang punya sawah atau individu, sedangkan pihak-pihak yang terlibat dalam pelaksanaannya upacara ini selain penyelenggara adalah para tetangga, handai taulan, pemangku adat, ninik mamak, tuo tengganai, serta jemaah langgar atau masjid. Penyelenggaraan upacara bertujuan melaksanakan keyakinan yang dipunyai penyelenggara, memohon izin kepada yang punya padi serta nenek moyang yang jago sawah bahwa padi punyanya bakal dituai. Memohon keselamatan agar selama menuai sampai padi masuk ke lumbung, memohon agar padi dituai hasilnya banyak, serta menyampaikan rasa syukur terhadap apa yang didapat ke itu pacak takabul. Selanjutnya dudulur, Kuhu Limau. Kuhu Limau merupakan salah satu tradisi yang berasal dari Provinsi Lampung. Kuhu Limau merupakan upacara adat yang dilakukan oleh masyarakat adat Pepadun Buai Nuban di Lampung. Upacara ini bertujuan untuk memohon keselamatan dan kelancaran kehamilan serta mendapatkan keturunan sesuai dengan yang diharapkan. Upacara ini ada 3 tahapan. Tahapan persiapan yang seluruh utusan keluarga ibu hamil pergi ke tokoh adat untuk meminta doa dan petunjuk. Terus dibaca ke ayat-ayat suci Al-Quran dan menunjukkan nasihat kepada ibu hamil. Dan acara ditutup dengan berdoa bersama untuk mohon agar dapat keselamatan bagi ibu hamil dan juga janinnya. Itulah tadi Ingat Pro 4 informasi sedengat bersama Pro 4 RRI Palembang, Suara Budaya Sumatera Selatan. Setelah kita peloi, ingat Pro 4. Informasi sedengat dari Pro 4 RRI Palembang. Kita peloi acara selanjutnya. Nuansa budaya dan tradisi. Ragam kearifan lokal yang membanggakan. Dan destinasi pariwisata yang menarik. Dapat didengar di Pro 4 RRI Palembang.
Napa, Pak? Bapak badhe tindak pundi to? Badhe ngeteraken pacar kula. Oh. Bapak siosipun badhe tindak pundi? Mboten namung tosi ingkang kula teraken. Sangat tresnan beline kapeneng adi Blising ramang kengkeng jeung anak ngorahang undok adi jelek adi bani belilah karena
nerima malah adi masih beli nengelang apin kengkeng munyin anak di sisi juta terbeli cinta mati ngajak adi yen indah yang beli sekadi uyah tak biasa pasti jan rasane yen macan to dadi basa lebihan sere basa mangkuk lebihan uyah basa pagah lebihan tabia sinaya bakal lala jelek malah adi lan adu ngaji kebeli maka cina bukti tresnane sujati beli mula ngaleh anak elo ane biasa dogen biasa mediman biasa megelut nanging tusing biasa mamitra pangsing pestaka ngabe angan-angan ngalene jaga genyalolet wire beli sadar tekan gobe pedidi sayang raport tua mabiji lima akan wangale ane biasa dogen ane penting ya segan satia timbang ngelah renan ane jegek nyelolet sake wale selesai play bangetin palalan lebihan uyah basepagah lebihan tapia sinaya bakal lala jelek malah adi lan adu ngaji kebeli maka cina bukti tresnane sujati beli mula ngaleh anak elo ane biasa dogen biasa mediman biasa megelut nanging tusing biasa mamitra pangsing pastaka ngabe angan-angan ngalene jaga genyalolet wire beli sadar tekan gobe pedidi sayang raport tua mabiji lima akan wangale ane biasa dogen ane penting ya segan satia timbang ngalah renan ane jegek nyelolet sake wale selesai play bangetin palalan Oke, 88,4 MHz per 4 RRI Palembang, Suara Budaya Sumatera Selatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi menjelang siang, dodolor di mana berada ya. Hari ini untuk edisi Senin di awal pekan ya, 26 Mei. Tidak terasa cek gaya, hari ini berjalan ya dah hari demi hari, waktu demi waktu, bulan demi bulan, tahun berganti. Nah, itulah tadi perjalanan kehidupan itu terus berjalan dan tidak akan pernah mundur ke belakang, pasti akan terus maju ke depan ya dah. Nah, jadi perjalanan waktu yang cepat, yang ini maka kita akan menjadi orang-orang yang merugi ketika kita tentunya tidak memanfaatkan waktu semaksimal dan sebaik-baik mungkin ya. Nah, untuk kesempatan hari ini Dodolor di awal pekan 26 Mei 2025 ya. Cek Gaya yang bakal ngawani di Sriwijaya siang sampai dengan jelang Sriwijaya sore KG. Masih dengan lagu, informasi dan acara pilihan melalui perempat RRI Palembang Suara Budaya Sumatera Selatan. Setelah diawali lagu dari Bali ya, dan juga tadi dari Didi Kempot dengan Stasiun Balapan. Kemudian tadi dari Bali
senior dengan lagunya Biasa-Biasa Dogen. Nah, berikut ini Cik Gaya hadirkan. Kita ke Sunda dulu ya. Lagunya apa Cik Gaya? Aing Artis. Aing artis wajar pun rada narsis, di udah gelis gelis, mana ke kudu sinis, hirup aing, kumaha aing, hirup aing, kumaha aing. Cek mikrofon one two, di Sunda disapara kaca nu kece jeung lucu, cek heula lagu kamana atuh gaya, eta lagu jang marane nu nyusakeun inu bapa, aing mah loba gaya, oge wajar, hasil berjuang ti nol, nepikeun ka tenar, baheula cekak boga cita-cita hayang beunghar di lainan naon ayeuna geus loba penggemar 17 tahun jatuh bangun dina hip-hop nya wajar lamun ayeuna geus jadi artis ngetok muda sukses lain perkara nu gampang daek beri jam terus usaha hasilna senang aing artis wajar mun rada narsis di udah gelis-gelis maneh teu kudu sinis hirup aing kumaha aing hirup aing kumaha aing bling-bling dandanan tetep mewah hasil usaha sorangan dipake nage geuna kuring nu sukses maneh nu sirik henteu penting ya dangukeun lagu aing aku maha aing artis wajar mun rada narsis di udah gelis-gelis maneh teu kudu sinis hirup aing kumaha aing hirup aing kumaha aing sorry lain aku ring nek kempong tapi please ulang anggap kuring polontong da ieu lagu mangan saukur inohong so sorry lain edek pamer jejer yang siga kuda eger beger wano janu bogong meniges ngajejer tapi sorry kuring lain kelas samer gaya mewah segala mahal masalah harga henteu jadi soal lain sombong oge loba gaya please pangan terang da api mati aing artis wajar mun rada narsis di udah gelis-gelis maneh teu kudu sinis hirup aing kumaha aing hirup aing kumaha aing akang artis idih beli nasi sisi sebelah aing nya kumaha aing aing artis wajar mun rada narsis di udah gelis-gelis maneh teu kudu sinis hirup aing kumaha aing hirup aing kumaha aing akang artis idih beli nasi sisi sebelah aing nya kumaha aing Oi, nak kemana tuh? Biasalah, mau ngopi sebentar ke kedai Makjah. Lagian, ngapain kerja capek-capek? Gaji juga segitu-gitu aja. Penghargaan juga nggak ada kan? Oi, pandainya dia bercakap. Cari kerja susah sekarang. Bersyukur kita dah ada kerja. Karyawan pemalas macam kau ni, siapa nak beri penghargaan? Ah, bising aja ngurusin orang. Dia sangka ini perusahaan bapak dia. Dasar pemalas, makan gaji butuh. Sekarang sudah bukan zamannya lagi bermalas-malasan. Yuk, kita hargai pekerjaan kita, bangun motivasi, dan jadilah bermanfaat.
Apa aku cakap? Absen aja tahu engkau tu belum berkejut.
Sudahlah, cukuplah sampai di sini. Percuma saja berkasih, kita sudah tak sehaluan lagi. Perbezaan kasta yang jauh, aku tahu siapa diriku. Telah dalam jurang mesra, kasih sudah berakhir di sini saja. Di depan orang tuamu kau malukan diriku. Kau bandingkan aku dengan dirinya. Kau hina diriku, kau sebut tentang harta. Kasihku sadaku tiada berpunya. Jikalau kau memang tak lagi cinta, aku kan pergi walau terluka. Sudahlah, cukuplah sampai di sini. Percuma saja berkasih, kita sudah tak sehaluan lagi. Perbezaan kasta yang jauh, aku tahu siapalah diriku. Telah dalam jurang bermesra, kasih sudah berakhir di sini saja. Di depan orang tuamu kau malukan diriku. Kau bandingkan aku dengan dirinya. Kau hina diriku, kau sebut tentang harta. Kasihku sadaku tiada berpunya. Jikalau kau memang tak lagi cinta, aku kan pergi walau terluka. Jikalau kau memang tak lagi cinta, aku kan pergi walau terluka. Ini adalah suara seseorang yang mengalihkan pandangan dari jalan, mengirim pesan teks saat mengemudi, lebih dari sekedar mengganggu dan berbahaya. Bantulah diri Anda, bantulah orang lain. Ketika berada di jalan, jauhi telepon Anda. Jangan biarkan ponselmu mengalihkan fokusmu. Saja tugas tiang truna, demen aja megaya-gayahan. Oyong di kota, mie bunga hian anak ngorahan.
penting. Hidup di desa tuh sing harus panganan mewah. Kadang baju daki sing membang, nanging pusing dikenan pemalahan saing dan kadang ngajak timbang musuhnya. Hidup di desa tuh sing bekerja harus maya. Apa-apa yang lebih mudah, yang penting hidup tenang, ada lebih puluhan apang pianak somahek liang. Pikan saja jani sumping, pikan saja nanging jani pusing. Tarero
Yang. Kamu ngantuk ya? Enggak. Udah kalau ngantuk aku aja gantian sini yang nyetir. Enggak, udah biar aku aja lah. Yang! Apa? Kamu tuh tadi udah merem matanya. Masa sih? Minggir, cepetan minggir. Sini biar aku aja yang nyetir. Apa itu microsleep? Microsleep adalah periode tidur singkat kurang dari 30 detik. Dengan ciri sering berkedip secara perlahan, menunduk kemudian menyentakkan kembali, tidak dapat mengingat beberapa menit terakhir, dapat terjadi meski mata terbuka, tubuh tersentak atau hypnic jerk. Cara mengatasinya adalah dengan tidur selama 20 menit. Ingat, berhati-hatilah dalam berkendara. Ana urang sambo andale yutuan oi singgah ke rumah si sultan mudo singgah ke rumah si sultan mudo biar